dan saudara yang terkasih, yang dikasih Tuhan dan yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh bersyukur bersama-sama oleh karena Tuhan kita yang baik masih memberikan kesempatan bagi kita untuk boleh dapat beribadah, baik itu yang ada di gedung serbaguna ini ataupun di rumah masing-masing, baik berkenaan dengan YouTube live streaming ataupun juga dengan Facebook SPBF. Kita boleh bersyukur bersama-sama, tetapi mari kita tetap menjaga protokol kesehatan kita dengan baik. Selamat datang Pendeta Noto yang pada kesempatan pagi hari ini boleh menjadi berkat buat kita. Boleh berdiri Pak. Terima kasih, Tuhan berkati. Bersama dengan anak-anak ya, ada Lydia. Senang sekali juga dengan Rena yang boleh menjadi full service pada kesempatan pagi hari ini, puji nama Tuhan. Demikian juga dengan selamat datang Pak Bambang Sugianto bersama dengan Ibu. Monggo silahkan berdiri. Senang sekali anggota Gereja Baptis Indonesia Peniel ya, Peniel Surabaya yang berlibur di tempat ini selama 2 hari oleh karena ulang tahun cucu ya, Kalista yang ke-10, puji nama Tuhan. Beliau juga dari Departemen Pendidikan di bagian Pendidikan Umum Badan Pengurus Nasional GGB. Senang sekali, titip salam buat teman-teman yang ada di Surabaya juga yang ada di Cisauk. Kita akan bersama-sama masuk di dalam ibadah kita. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan tunduk kepala bersama-sama. Biar kita boleh mempersiapkan tubuh jiwa roh kita untuk boleh dapat kita serahkan kepada Tuhan. Supaya sungguh-sungguh secara pribadi kita boleh berdoa, memohon Tuhan menguduskan kita, supaya di saat kita beribadah Dia melayakkan akan pujian kita, ucapan bibir kita, bahkan kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar pada kesempatan pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kita. Bagaimana Roh Kudus memeteraikan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama mengagungkan pujian kita. Allah yang Maha Kudus, biarlah hadir di sini dan kita bersama-sama boleh menyembah Dia. Kita masuk di tahta sucinya bersama para malaikat memuji Dia. Biarlah kita boleh merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita di saat kita beribadah. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kini saatnya berdiri di altar Tuhan. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta sucinya. Kita masuk
sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk tata suci-Nya. Kita masuk tata suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Mari puji, oh Yesusku, kita masuk hadirat-Nya, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Hadirat-Mu Tuhan kurasakan, hadirat-Mu Tuhan kurasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Dengan kesungguhan hati kita nyatakan, hadirat-Mu Tuhan kurasakan, hadirat-Mu Tuhan kurasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah Tuhan boleh dapat ada dalam hidup kita bersama-sama. Anugerah-Mu. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Bersyukur Tuhan, di pagi hari ini kami boleh berdiam diri, kami boleh mengagungkan Engkau. Segala puji hormat biar kemuliaan dan kuasa hanya bagi Engkau. Kami boleh datang dan memohon pertolongan-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu hadir, sehingga Engkau ada di tengah-tengah kami.
Dari awal sampai pada akhirnya ketika kami beribadah, Engkau yang menyertai. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk hidup sebagai umat yang percaya, yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kami boleh hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dalam nama Yesus. Amin. Masih tetap semangat? Ada amin? Amin. Mari kita akan bersama-sama bersemangat. Hidup tetap ada di dalam jalan kebenaran, jalan hidup orang benar. Mari kita pujikan dengan penuh semangat. Jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar. Orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Yesus, Yesus sahabatku. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi, Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi melayani. Tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus sahabatku. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal
bagi setiap orang yang percaya padamu, bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang percaya pada, bagi setiap orang yang percaya pada Tuhan, bagi setiap orang yang percaya padamu. Puji nama Tuhan, silahkan duduk kembali. Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Roh Kudus memeteraikan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Pujian tema kita adalah Bapa-Ku pujamu. Terimalah hidupku, kita akan pujikan pujian ini. Lalu kita akan membaca firman Tuhan dari Efesus 1 ayat 13 dan 14. Bapa-Ku pujamu, terimalah hidupku, ku cintamu, Yesus ku pujamu, terimalah hidupku, ku cintamu, Roh pun ku pujamu, terimalah hidupku, ku cintamu. Sekali lagi, Bapa-Ku pujamu, terimalah hidupku, ku cintamu, Yesus ku pujamu, terimalah hidupku, ku cintamu, Roh pun ku pujamu, terimalah hidupku, ku cintamu. Efesus pasal 1 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Firman Tuhan mengatakan demikian. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Firman Tuhan pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Noto Subarto dari Gereja Baptis Indonesia Cisauk dan juga sebagai Ketua Departemen Pria Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita berdiri bersama-sama. Biarlah kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan membentuk kita menjadi bejananya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan,
Jadikanlah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. hanya itu kerinduanku ya Tuhan. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Benar ya Tuhan, hanya itu kerinduan kami untuk menyenangkan hati Tuhan dimanapun kami berada, siapapun kami di hadapan Allah. Engkau jadikan kami istimewa dan berharga. Engkau bawa kami masuk dalam rencana Tuhan yang paling dalam, supaya kami ngerti bahwa kami sangat dikasihi Allah, supaya kami tahu bahwa kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Kami sediakan hati kami sebagai tanah-tanah yang subur, yang siap Engkau taburi dengan benih-benih firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya kita katakan, amin. Silahkan duduk. Mohon izin saya lepas masker ya. Baik, shalom, selamat pagi semuanya. Ada sukacita pagi ini? Ya luar biasa. Sebelah sini ada sukacita, boleh lambaikan tangan. Oke, terima kasih. Sebelah sini ada sukacita? Amin, puji nama Tuhan. Saya bersukacita sekali. Ya. 2 hari ini saya ada di tempat ini. Yang pertama terima kasih kepada Tuhan Yesus ya, sudah memberkati, memberi kesempatan. Yang kedua kepada Gereja Baptis TSI ya, Taman Safari Indonesia ya. Terima kasih Pak Pendeta Irwanto dan perancang di gereja ini. Terima kasih Bapak Tony dan Ibu Yani yang memberi kesempatan kepada saya dan anak-anak untuk datang ke tempat ini. Selamat ketemu lagi Pak Bambang dan keluarga ya. Baik, saya boleh sedikit berkenalan. Ini keluarga kami waktu masih utuh ya, waktu masih utuh. Jadi ini saya, lalu istri saya almarhum, namanya Tantri Dian Karenawati ya. Jadi
Waktu COVID, waktu badai Delta kemarin ya, badai sitoksin ya, dia terkena, saya terkena juga. Sekitar bulan Juni, ini sedikit kesaksian. Dan luar biasa karena saya itu OTG, saya masih sehat, hanya batuk-batuk. Istri saya sudah mulai sesak-sesak. Hari itu kami periksa bersama-sama dan dia ngamar di rumah saya dulu yang ngamar di rumah sakit Mayapada. Istri saya pulang karena merasa bahwa dia bisa di rumah isolasi mandiri. Saya ngamar di rumah sakit dan istri saya pulang ke rumah, ternyata malamnya dia sesak. Dan saya ketika masuk ke rumah sakit Mayapada itu diperiksa, Bapak ini ternyata sudah cukup parah ya, OTG, tidak terdeteksi. Lalu saya ngamar hari itu sampai nggak ketemu dengan beliau. Nah, cerita berikutnya adalah beliau ketika dia pulang ke rumah, lalu hari berikutnya anak saya yang gede ini nolong untuk nyarikan oksigen, nggak dapat. Hari itu sangat luar biasa susah. Dapat punya tetangga kampung itu bocor, jadi hanya 20 menit saja. Lain itu istri saya perjuangan luar biasa, baru itu dari jam tengah malam. Jam 7 pagi dia baru dapat pertolongan dan dibawa ke rumah sakit di Serpong, di rumah sakit Eka Hospital di sana yang notabene bukan rujukan COVID. Jadi hal yang luar biasa, saya dipindah ke rumah sakit di Jakarta, di Mayapada Tebet, dan saya mengalami situasi yang menurut saya itu luar biasa, karena saya sempat nggak sadar ya, kira-kira 3-4 hari. Jadi kayaknya disuntik morfin ya, jadi supaya saya kayak nggak sadar, saya hanya lihat ini cahaya begini, kayaknya 3-4 detik gitu ya. Cet, tahu-tahu ada tangan yang tarik saya diginikan, Pak, Bapak 3 hari loh. Saya kaget gitu ya, 3 hari gitu baru sadar gitu. Perasaan saya ada tangan yang narik saya itu hanya sekitar 3 detik. Saya kayak ada di tempat yang nyaman, kayak di taman tapi nggak ada matahari, nggak ada sinar yang lain, tapi tenang dan itu luar biasa. Saya pengennya di situ gitu, tapi ada tangan yang narik, nggak tahu tangan siapa. Itu kisah saya nggak tahu kisahnya ibu. Nah yang saya tahu di hari 1 minggu saya baru bisa dikasih handphone sama omnya sama adik saya, Pak Noto, ya Pak Noto memang dilarang pegang handphone supaya imunnya tidak terganggu. Kalau nanti Pak Noto seneng bisa cepat sembuh, tapi kalau kebanyakan sedih, drop dan berbahaya. Adik saya bilang gini, saya nggak pengen kehilangan kakak saya dan ipar saya. Dia nggak ngomong kalau tantri itu sejak hari kedua sudah koma. Jadi dia koma sekitar 13 hari dan saya nggak dikasih tahu ya, sampai beliau dimakamkan baru ngomong, Mbak Tantri sebenarnya koma. Dan itu perjuangan yang luar biasa. Waktu saya pergumulan, saya sempat membuat renungan sebentar, tapi hanya 3 menit saya sudah gitu ya, sudah nggak kuat. Lalu Tuhan kasih semacam firman buat saya ya. Ketika Tuhan menolong dengan tidak ditolong. Wah, saya pergumulkan itu. Apa maksudnya? Ketika Tuhan menolong tapi tidak ditolong. Saya berdoa supaya istri saya sembuh. Kita bisa kumpul kembali. Anak-anak berdoa. Saya ditanya oleh pendeta yang sering telepon saya, Pak Noto punya iman, mosok meragukan iman saya? Alkitab berkata iman sebesar biji sawi saja bisa memindahkan gunung. Saya yakin dan saya beriman untuk Tantri sembuh. Ternyata apa jawabannya? Dia nggak sembuh. Dunia berkata gagal karena doa kita nggak dijawab seperti yang diharapkan. Ketika Tuhan menolong dengan tidak ditolong dalam pandangan kita. Tapi ketika saya merenungkan kembali, ternyata caranya nolong Tuhan itu, ya dengan seperti itu. Diambilnya Tantri, istri saya namanya Tantri, diambilnya Tantri pulang ke rumahnya yang sebenarnya. Kamu itu apa sih? Ya, Tuhan bertanya, Noto, kamu itu kurang apa sih dari aku? Keluarga diberikan, pekerjaan pelayanan diberikan, istri yang cantik diberikan, anak-anak yang cantik diberikan, kesempatan melayani di organisasi diberikan. Kemarin saya sudah nggak mau jadi ketua departemennya. Pak, saya sudah ini. Udahlah Bapak geser aja, jangan di departemen anak lagi gitu. Saya dulu di departemen anak, sekarang pindah ke PBI karena sudah tua katanya. Lalu kisah ini ketika saya tanya Tuhan, kenapa sih seperti ini? Tuhan jawabnya begitu. Jadi ketika Tuhan menjawab dengan tidak dijawab. Ketika Tuhan menjawab dengan pertanyaan, apa sih kurangnya aku buatmu?
Gak cukup toh kasih karuniaku buatmu. Itu dua hal waktu kami merenungkan, saya merenungkan khususnya. Ketika Tuhan menolong dengan tidak ditolong. Ketika Tuhan menjawab dengan bertanya. Lalu kurang apa? Sehat ya, saya sehat bisa hidup. Akhirnya Mazmur 23 jadi berkat buat saya. Ketika saya melewati lembah baka, kayak itu deh, set. Lembah rasanya nggak ada ya. Saya merasa hanya 3-4 detik ya, tapi orang berkata 3 hari. Dan diubahnya lembah baka itu menjadi lembah sukacita. Saya boleh katakan lembah pujian. Akhirnya ketika saya boleh diberi kesempatan, saya ya udahlah Pak Pendeta, saya manut ditaruh di mana saja. Nggak dipakai pun saya tetap manut. Gitu. Itu hal yang luar biasa. Nah hari ini, teman-teman yang kena COVID itu penyintas dan nakes itu ngumpul sama-sama. Kami coba tuangkan pengalaman kami dalam sebuah buku. Nanti Bapak Ibu kalau pergi ke Gramedia, ada nakes dan penyintas COVID, yaitu sebenarnya banyak yang diundang, tapi yang mau nulis hanya 30 orang. Dan pendetanya hanya saya saja yang mau nulis. Jadi saya ada di salah satunya di anti klimaknya. Isinya sebenarnya kesaksian tentang Tuhan Yesus sebenarnya. Jadi saya mau tutup itu ada, mohon maaf, ada teman-teman yang non-muslim, ada guru, ada penyintas yang lainnya. Itu luar biasa. Dan berharap ini menjadi kesaksian yang luar biasa buat semua yang membacanya. Ini anak saya yang gede, yang sebelah sini tadi yang singer Lydia, terus yang sana Rena, ya, yang main drum tadi. Dan bersyukur karena kami masih boleh diberkati Tuhan, melayani Tuhan. Hari ini kita akan belajar sama-sama. Boleh next Pak. Dari bacaan kita, Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Mari Bapak Ibu perhatikan, saya baca pelan-pelan sebentar. Di dalam Dia kamu juga, ya memang di sini tidak ada ya keterangan strip. Strip itu keterangan yang menyatakan kamu telah mendengar firman kebenaran. Artinya ini sudah ditekankan luar biasa oleh Rasul Paulus kepada jemaat di sana yang saat itu mengalami goncangan-goncangan. Diulangi lagi di kalimat strip yang kedua, sama persis, di dalam Dia kamu juga, ya, ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi Paulus tekankan bahwa saudara dan saya pada masa sekarang pun, kalau kita ada di dalam Yesus, kita ada di dalam Dia, meterai itu adalah diberikan kepada saudara dan saya. Kemudian ya ayat yang ke-14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan, adalah garansi yang luar biasa. Kalau saudara beli mobil baru, motor baru, atau alat elektronik yang baru, ada kartu jaminan. Kebanyakan orang nggak mau perhatikan, lupa kasih sampel tokonya atau lupa di follow up ya, sehingga ketika ada masalah baru berkata, wah mobil saya, kendaraan saya, alat elektronik saya rusak. Ditanya kartu garansinya mana? Aduh, di mana ya kartu garansinya? Lupa. Saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus adalah jaminan saudara. Jadi jangan pernah lupakan Roh Kudus. Pertanyaannya adalah, kenapa Roh Kudus? Bapak Ibu tahu kenapa disebut Roh Kudus? Bukan Roh Saleh, kan sama ya, Roh Kudus, Roh Saleh. Boleh next Pak, kita mau lihat sama-sama, kenapa disebut Roh Kudus? Ya, Roh Kudus itu adalah pribadi yang ketiga dari Allah. Roh Kudus itu adalah karya Allah yang nampak. Memang dia tidak nampak, tapi karyanya itu nampak. Karyanya itu besar, dan itu luar biasa. Lalu yang ketiga yang kita mau belajar hari ini, Roh Kudus itu adalah metere dalam hidup saudara dan saya. Skemanya seperti ini, boleh lihat Pak, next, siapa Roh Kudus itu? Nah, Roh Kudus itu adalah ruah, roah itu adalah roh. Ruah itu adalah nefesnya Allah. Artinya waktu Allah melepaskan nafasnya, dia sedang melepaskan kuasa, melepaskan setiap bagian. Jadi kalau kita lihat Roh Kudus di bagian bawah, sebenarnya adalah dia itu Allah sendiri. Waktu Allah menyatakan dirinya sebagai Bapa menciptakan dunia ini, fungsinya sebagai Bapa, pelindung, sebagai pemimpin diberikan. Waktu Allah menyatukan dirinya dengan manusia Yesus Kristus di sana,
Dia menyatu dengan manusia yang nampak. 2500 tahun yang lalu lah kira-kira dia ada di dalam dunia ini. Menyatu dengan manusia. Mengalami proses kelahiran yang sama dengan manusia. Masa kecil, masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa. Karirnya sedang mantap ya, di usia 33 tahun dia harus kembali kepada Tuhan. Pertanyaannya hampir sama dengan saya. Apakah Tuhan gagal rencananya untuk manusia ketika Yesus mati? Tuhan ingatkan saya, tantri bukan milikmu. Jadi aku mau ambil tantri, aku mau sembuhkan tantri, loh itu terserah haknya Tuhan. Saya dan anak nggak bisa protes. Kita sudah upayakan yang terbaik dokter, oke gitu. Sekian, oke gitu. Tapi Tuhan berkata, suka-sukanya aku dong. Ya, itu yang Tuhan mau katakan dengan Yesus Kristus. Apakah Yesus Kristus gagal ketika dia menjalankan misi Allah menyelamatkan dunia? Orang berkata Yesus gagal. Mesias tidak bisa menyelamatkan. Kalau tidak bisa menyelamatkan, kenapa nama Yesus masih dipercaya sampai hari ini? Kenapa nama Yesus masih saudara percayai? Saya percayai. Artinya rencana Tuhan tidak gagal. Dan ketika Allah sudah tidak nampak dalam wujud manusia, dia meterekan. Metere itu bukan wujud yang sebenarnya. Boleh next Pak? Metere itu bukan wujud yang sebenarnya. Waktu Allah memeterekan dirinya melalui karya Roh Kudus, itu diciptakan dunia ini. Lalu dia melengkapi orang-orang percaya dengan kepemimpinan, dengan keahlian, dengan kekuatan. Jadi Roh Kudus itu punya fungsi yang banyak. Lalu Roh Kudus itu mengilhami para nabi. Jadi para nabi, para penulis Alkitab itu banyak. Ada yang nelayan, ada yang nabi, ada yang guru, ada yang pelihat. Kalau kita menyebut peramal, semua dirangkum dan dihembusi kuasa Allah. Dan diilhami kuasa Allah. Dan mereka menuliskan kitab yang saudara dan saya baca sampai hari ini. Lalu Roh Kudus itu menuntun agar kita punya hidup bermoral. Makanya disebut Roh Kudus. Bukan Roh Soleh, Roh Saleh. Yang lebih parah lagi bukan roh kuda gitu ya. Kalau Roh Kudus itu bukan berarti roh yang berasal dari kota Kudus ya. Pak Pendeta Ir ini dekat-dekat sana ya. Dari Kayen Kudus di sana ya. Bukan roh yang berasal dari kota Kudus. Kenapa? Karena Kudus itu adalah karakter Allah. Karena Kudus itu adalah kehendak Allah. Jadi orang berpikir, gimana ya saya cari kehendak Allah yang terbaik? Kehendak Allah itu sebenarnya gampang. Waktu saudara bersyukur, ya mengucap syukurlah senantiasa di dalam Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam hidup saudara. Dan yang kedua, hendaklah kamu kudus, kados. Ya, Tuhan berkata hendaklah kamu memiliki kuasa Allah. Maka di sanalah nanti kita merasakan Allah menjamah dengan kekuatannya. Amin. Tuhan juga membuat orang-orang itu terus mewartakan tentang kedatangan juru selamat, Mesias, Mesayah, Masehi dalam kalender yang kita kenal. Ini karya-karya Roh Kudus. Boleh next Pak? Di sana dikatakan kepada saya dan saudara, metere. Metere itu apa? Metere adalah alat penjamin dari sebuah keaslian. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menandatangani sebuah perjanjian kerjasama kerja atau jual beli, ada selembar kertas kecil gitu ya. Sekarang kalau nggak salah 10.000 ya. Dulu 3.000, 6.000, sekarang 10.000. Kecil itu, harganya murah. Tapi karena dia diberi legalitas, diberi otoritas, diberikan kuasa oleh negara, saudara itu ditempel begitu, saudara tanda tangani atau cap jempol, itu kuat sekali. Secara hukum kuat, secara fakta kuat. Dan Allah berkata, Roh Kudus itu adalah tanda bahwa saudara memiliki Tuhan Yesus. Amin. Dia katakan begini, metere itu adalah dokumen atau penjamin kepemilikan. Semacam perkamen, kalau zaman dulu metere itu adalah segel. Jadi kalau raja itu akan mengutus seseorang diberikan segel. Segelnya itu bisa berupa cap, bisa berupa cincin, bisa berupa medali, ya, leontin itu metere, itu jangan dibuang. Makanya kalau zaman dulu itu ada bayi yang dikasih metere ya, apa itu? Enggak tahu isinya apa ya. Bayi diberi
biar nolak bala katanya. Dan itu luar biasa dipercaya. Allah memberikan metre itu, memberikan Roh Kudus itu. Kalau saya boleh tanya, kapan Roh Kudus itu diberikan kepada saudara? Iya, ayat ini mengatakan. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Dan metrenya ialah, mari kita baca bersama-sama. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Rasul Paulus kepada anak didiknya Timotius, dia katakan begini, Tuhan itu mengenalmu. Lebih besar pengenalannya daripada orang tuamu. Dan ini luar biasa, itulah metre. Boleh next Pak, di sana dijelaskan kepada kita orang-orang percaya itu dikenalkan dalam perjanjian baru, itu namanya Roh Kudus itu parakletos. Ya, para itu adalah antara, kletos yaitu adalah dari kata ezer yang berarti penolong. Digambarkan Allah itu dengan tangan kanan. Boleh Bapak Ibu angkat tangan kanan masing-masing. Katakan ini kuasa Allah. Iya, sekali lagi ini kuasa Allah. Iya, boleh letakkan. Tangan kiri ini adalah kita. Ini persoalan saya. Mari 1, 2, 3. Ini persoalan saya. Ada yang tidak punya persoalan? Ya, semua punya ya. Saudara, kalau tangan kanan dan tangan kiri disatukan, ini sekanan kiri ya. Ini ada antara. Ini namanya parakletos. Ini yang menggerakkan Allah turun dan menggerakkan saudara mendekat kepada Allah. Jadinya apa kira-kira? Kalau tangan kanan dan tangan kiri ketemu, kira-kira apa? Ayo mari kita satukan sama-sama. Tangan kanan dan tangan kiri. Jadinya apa? Itulah. Jadi kalau saudara dan saya pengen menggerakkan Allah, pengen mengatasi masalah saudara, ini yang di tengah ini harus saudara makin dekatkan. Roh Kudus. Dan caranya bagaimana? Berdoalah. Gak susah ya. Saudara gak harus perlu pergi ke tempat wudhu, cuci muka gitu ya. Cuci tangan gak perlu. Atau saudara mau sembahyang harus pakai baju tertentu, gak perlu. Harus pakai alas, harus lepas. Enggak, Tuhan hanya berkata hatimu. Di sana katakan, tinggalkan kejahatanmu. Itu yang harus dibuang. Roh Kudus itu dikenal dalam perjanjian baru roh penolong. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Apa artinya roh penolong? Roh Kudus ini akan memberikan penyertaannya kepada kita. Enggak nampak tapi dia ada di sana. Kira-kira Roh Kudus ada di mana kira-kira hari ini? Di dalam hidup saudara. Di hati. Hati itu mana kira-kira? Ini dada loh, hati di sini ya. Di hati gitu ya. Maaf di sini ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya hati, itu di sini. Hati itu harus dilindungi. Kalau hati ini istri, itu hati harus apa? Dirangkul. Istri kena batu, kesandung, maaf. Matamu di mana gitu ya. Waduh. Dulu waktu pacaran kesandung, dek sebentar ya. Batunya diambil, dibuang batunya. Sekarang sesudah 10 tahun, kesandung batu apa? Gak lihat ya, matamu kemana ya? Waduh, maaf ini. Saudara sekalian, Tuhan itu berikan hati. Dan Allah itu memilih hati itu di sana itu ada beberapa bagian. Ada satu tempat, nanti di video terakhir saudara akan lihat itu. Itu namanya kehendak. Allah taruh rohnya di sana. Allah taruh kasih di sana. Makanya kalau kasih saudara dengan dasari dengan akal, kalau pas seneng saja, ya, nanti namanya cinta buta. Kalau pas seneng, wah dekat. Kalau enggak seneng, dipindah, bukan di sini. Dipindah di tangan ya. Kalau udah pindah di tangan, apa yang terjadi? Plak, itu betul. Makanya kalau sudah menaruh Roh Kudus, menaruh kasih itu harus ditaruh di hati. Tapi di bagian yang paling dalam, namanya kehendak. Ya, cipta, rasa, karsa, ya kalau orang Jawa. Di sanalah dimasukkan Roh Kudus buat saudara. Lalu Roh Kudus itu akan diam di dalam kita dan mengingatkan akan semua ajaran. Akan dosa, akan penghakiman, akan kondisi dunia terakhir ini. Dulu waktu saya membaca Efesus 1 itu, roh-roh jahat di angkasa, penguasa-penguasa di angkasa itu saya membayangkannya, aduh susah ya. Tapi ketika pandemi ini terjadi, betul ya, ada. Jadi orang berkata, saya nggak percaya COVID Pak.
yuk datang ke rumah sakit, saya nggak perlu ngomong, tak gandeng. Ayo ke rumah sakit, nggak usah pakai masker. Jangan Pak, saya nanti terpapar gitu ya. Saya nanti bisa masuk rumah sakit. Berarti percaya kan ada kuasa-kuasa yang lain? Iya. Iblis sudah terang-terangan menampakkan kuasanya. Kalau saudara tidak menggunakan kuasa Allah, tidak mendekatkan masalah saudara dengan Tuhan, dia yang akan masuk dan menghalangi, memblok. Roh Kudus akan digantikan namanya dengan kuasa-kuasa kegelapan itu. Dan saudara tidak akan bisa berdoa. Nanti Roh Kudus akan diambil. Namanya masa kesusahan besar. Kalau sudah tidak siap, sudah akan menjadi orang-orang yang kompromi. Ikut kepada kuasa-kuasa kegelapan. Yang kedua adalah roh kebenaran. Dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13. Dia akan memimpin orang, memimpin kita kepada kebenaran-kebenaran. Kebenaran ada banyak. Tetapi Allah berkata ada yang aletheia. Kebenaran yang dari Allah. Kebenaran yang paling benar. Dan itu luar biasa Allah tanamkan hari-hari ini. Ada orang berkata benar menurut diri sendiri. Saya mau ngerokok, maaf ya. Saya mau minum, terserah saya itu benar kok. Pakai uang-uang saya sendiri. Tapi ada kebenaran lingkungan. Lingkungan di Taman Safari ini nyaman. Saya tadi cerita dengan ibu, enak Bu di sini, nggak perlu pakai AC gitu ya. Karena di sini menjadi tempat untuk mengembangkan satwa. Tetapi juga tempat untuk mendatangkan berkat juga. Itu luar biasa. Dan keluarga di sini, keluarga besar Taman Safari menangkap hal itu. Dan Tuhan mau percayakan lebih besar lagi. Waktu kita melihat bagian demi bagian, Tuhan itu memakai Roh Kudus untuk mengatakan tentang Allah. Waktu kita melayani, kalau melayani orang gampang. Ada yang di bagian burung-burung, melayani burung gitu ya. Melayani binatang, itu enggak gampang. Ya, ada beberapa teman yang lebih gampang itu Pak daripada melayani orang. Maaf dia katakan melayani istri Pak. Kalau dia sudah dilus-lus manut. Istri dilulus kadang-kadang protes gitu ya. Saudara sekalian, Tuhan mau katakan begitu. Ketika kita berkata-kata tentang Allah, Tuhan memakai Roh Kudus dan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Makanya dipakailah lidah api simbol bahwa Allah itu menyertai. Ya bukan terus api datang kepada kita, bukan, tapi hanya simbol. Dan waktu Pentakosta itu diberikan kepada manusia yang setia menunggu kepada Allah. Allah berkata, Yesus berkata, tetap tinggal, bersiap-siap. Kata yang dipakai itu Gregorius. Gregorius itu seperti tentara yang sedang siap, bukan orang yang lagi tidur. Kalau orang sedang siap melayani Tuhan, sedang siap bekerja, Allah itu pakai luar biasa. Dan mereka menjadi pengkhotbah-pengkhotbah yang luar biasa. Petrus berkhotbah 3.000 orang. Gampang itu. Filipus berkhotbah 1 orang. Tapi dia punya kuasa yang lebih besar. Waktu dia berkhotbah 6 jam lah kira-kira naik kereta. Dari Sida-Sida naik kereta lalu bingung. Dia datang naik. Udah selesai. Waktu ditengok hilang ya. Kayak apa telepati itu ya. Filipus sudah nggak ada di situ. Tahu-tahu dia sudah di kota Asdod. Lebih hebat lagi ya. Karena apa? Karena Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya kira kita semua sudah luar biasa. Saudara ini khotbah tiba-tiba didengar Amerika ya. Ya karena lewat apa? Streaming. Lebih hebat lagi kan? Tuhan mau ingatkan itu. Yang ketiga itu roh penghibur. Ini yang disebut dengan Parakletos. Dia memberikan penghiburan saat kita sedih. Saat kita berdoa, mohon maaf. Saya bahasakan teman-teman di Sisau itu, kita doamu itu belepotan. Gak karuan. Intinya kalau kamu doa itu pengennya minta. Besok apa? Minta. Besok lagi minta. Ya, bahasanya lebih halus. Berkati saya Tuhan, berkati keluarga saya. Halus ya. Tapi sama itu minta. Tuhan terlalu gampang kalau sudah hanya mintai. Dia pengen punya hubungan yang karib. Aku pengen kamu duduk, kita ngobrol. Gak usah urusan permintaan-permintaan itu gampang. Ayo kita duduk ngobrol aja, ngobrol tentang hidupmu sehari-hari. Ngobrol tentang masa depanmu. Dah kalau sudah selesai ngobrol, jalanlah. Aku sudah beri rangsel di belakangmu. Semua yang kamu minta ada di situ. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan, diberikan rangsel, saudara. Gak perlu minta. Dan Tuhan siapkan buat kita. Amin. Simbolnya adalah burung merpati. Jadi simbolnya suara, lidah, dan burung merpati. Ini menarik.
Nah, bagaimana buat kita hari ini? Next. Boleh Pak, next. Roh Kudus buat kita zaman modern ini adalah tanda keamanan. Mari kita buka atau lihat di Yesaya 33 ayat yang kelima dan keenam. Kalau sudah tidak bawa Alkitab, boleh kita baca sama-sama di sana. Mari 1, 2, 3. Tuhan itu tinggi, sebab ia tinggal di tempat tinggi. Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Tuhan memberikan harta benda, bukan materi. Harta bendanya adalah takut akan Tuhan. Tuhan memagari kota yang luar biasa, diberikan perlindungan dengan tebalnya tembok. Tapi orang Israel tidak perlu pakai senjata. Mereka hanya perlu berdoa, bernyanyi, berkeliling, dan luar biasa. Mereka memuji Tuhan, dan tembok itu rubuh ketika dikelilingi 7 kali. Dan itu luar biasa, hartanya adalah takut akan Tuhan. Next, di ayat berikutnya, di sana dikatakan kepada kita, Tuhanlah penjagamu. Mari, 1, 2, 3. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yakin saudara? Amin. Proteksinya itu sepanjang hidup saudara. Jadi nggak perlu takut karena Tuhan menyertai kita. Tanda keamanan, itulah metere Roh Kudus buat kita hari ini. Yang kedua, next, yaitu tanda keaslian. Laksana cincin. Ya, saudara kalau punya suami, punya istri, jangan malu pakai cincin kawin ya. Cincin kawin, cincin nikah itu yang dipakai suami itu namanya siapa? Bukan namanya sendiri ya, betul ya Pak ya? Ini Bapak yang pakai ya, betul ya? Ya nanti kalau keliru itu namanya siapa, nggak tahu ya. Jangan keliru ya. Kecuali sudah dijual ya. Jadi pernah kami menjual cincin kawin itu karena memang tidak ada uang untuk pelayanan ya. Dijual, akhirnya kita bikin lagi. Nah cincin istri itu namanya suami, asli. Ya. Jadi kemana-mana itu melekat dengan dia. Cincin itu bulat, ya, dari emas murni, tidak ada campuran. Artinya cinta kasihnya murni. Dan Tuhan katakan itulah simbol cinta kasih suami istri dan cintanya Allah kepada saudara. Asli. Ya, original. Nah, itu adalah cinta kasih yang dimeteraikan Allah kepada kita. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-19, mari kita baca sama-sama lagi. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tidak bernoda, tak bercacat. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Rasul Petrus dia tekankan kepada kita sekalian, bahwa kita sudah ditebus, asli tebusannya, dan sudah lunas, bukan cicilan. Kalau cicilan saudara tidak enak hidupnya. Lunas cash langsung oleh Tuhan Yesus. Makanya saudara gunakan keaslian saudara. Buktinya apa sih Pak? Kalau saudara menggunakan kata-kata iman saudara, hati-hati. Itu pasti akan punya otoritas Allah. Jadi kalau saudara berdoa jangan asal. Tak dongake ya. Saya doakan ya, ini main-main biasanya. Doa itu harus betul-betul diucapkan dengan ucapan syukur kepada Allah. Lalu saudara juga punya otoritas untuk memberkati. Saya doakan kamu, daripada kita bilang kata-kata yang biasa, lebih baik haleluya, puji Tuhan. Itu kata-kata otoritas. Teman-teman kita aja kalau terima sesuatu ya, alhamdulillah. Saudara berarti nggak bilang sesuatu, haleluya, puji Tuhan. Kata-kata iman itu. Ya, amin. Yang ketiga, Tuhan mau katakan kepada kita, metere Roh Kudus itu adalah tanda kepemilikan. Laksana STNK ya, surat mungkin tepatnya BPKB ya. Jadi kita punya pengakuan hak atas suatu barang atau keahlian tertentu.
Jadi kalau saudara punya Roh Kudus, itu hak saudara ada di tangan Allah dan Allah berikan kepada kita. Namanya karunia Roh Kudus. Orang semua itu diberi. Hanya kadang-kadang kita lupa atau tidak mau menggunakan. Pandemi ini, saya itu menemukan banyak orang yang akhirnya terasah. Ternyata saya itu punya karunia jualan Pak gitu ya. Ternyata saya itu punya karunia ngomong Pak. Dulu nggak pernah dia bikin video-video gitu. Ternyata dibikin video, laris dagangannya gitu ya. Luar biasa. Karunia-karunia itu diberikan kepada orang-orang percaya utuh. Hanya kita seringkali kita sembunyikan. Dan nanti kalau masa-masa terjepit baru dimunculkan. Nanti tanya Pak Pendeta Irwanto yang sudah belajar itu, bagaimana menemukan ya karunia Roh Kudus dalam diri kita. Ada tesnya memang. Nah, di dalam Korintus pasal 1, boleh next. Sebab dia telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu dalam Kristus. Adalah Allah yang telah mengurapi. Jadi Allah mengurapi saudara. Allah memeteraikan tanda miliknya atas kita, atas saudara dan saya. Dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Betul ya? Di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. 1 Korintus. Jadi Allah betul-betul simpan Roh Kudus itu di hati saudara. Persoalannya adalah saudara mau nggak gunakan Roh Kudus itu. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang, ini kata penting ini, yang telah, ya, bukan yang belum atau yang akan bukan, yang telah disediakan bagi kita. Artinya apa yang sudah pergumulkan sebenarnya Allah itu sudah siapkan jawabannya. Allah itu hanya sering ngetuk pintu, tak 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 tak, lihat. Aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Barang siapa yang mendengar suaraku, ya mendengar saja, gak selesai. Lalu dia bukakan pintu. Handle orang Yahudi, handle pintu itu ada di dalam, di luar gak ada. Artinya kalau orang mau buka pintu, dia harus dobrak dari luar. Kuncinya adalah orang yang di dalam, dibuka dan mempersilahkan masuk. Itu adalah alam rohani saudara. Kalau kita sudah mendengar Yesus berfirman, kita buka hati kita, Tuhan berkata, aku akan masuk, akan makan bersama-sama dengan kamu. Memberikan proteksi, memberikan perlindungan, dan memberikan keteguhan buat saudara. Inilah karya metere Allah buat kita, buat saya dan saudara yang hari ini Tuhan mau berkati saudara. Sebagai tanda keamanan, hidup saudara itu aman di dalam Tuhan. Amin. Hidup saudara adalah asli, bukan palsu. Artinya hidup saudara itu hidupnya Allah dalam diri saudara. Tetapi hidupku yang kuhidupi sekarang adalah Yesus Kristus. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi hidupku yang kuhidupi sekarang adalah Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia. Lalu yang ketiga, saudara dan saya dimetere sebagai tanda yang sah dari Allah. Nanti kalau zaman penghakiman, ya saya tanya dulu. Saudara mau hidup di dunia ini berapa lama? 100 tahun? Oke. 150, puji Tuhan. Pertanyaan yang kedua, mau apa saudara dengan hidup yang sudah sekian lama ini? Wah, saya udah gak bisa apa-apa Pak. Saudara nanti hidup di surga, mau apa? Yang di dunia hanya 100 tahun, di surga gak ada batasnya. Kalau sudah kebaktian gereja hanya 2 jam, saudara sudah gini-gini ya. Nanti di surga kayak apa? Gak terbatas loh. Di surga itu hanya nyanyi, gak ada siang, gak ada malam, gak ada kawin dan mengawinkan. Semua hanya puji Tuhan. Kalau di dunia ini latihan, ibadah ini latihan. 2 jam saja. Wah Pak, nanti saya bekerja Pak. Oke, tapi Tuhan mau siapkan di sana kerjaan kita hanya angkat tangan, puji nama Tuhan. Dan Tuhan terus membuat kita seperti itu. Persiapkan hidup kekekalan saudara. Pada saat penghakiman nanti, Allah itu akan bertanya kepada kita. Dan Allah akan buka. Ternyata nama kita ada di sana. Waktu dipanggil namaku, aku ada. Dan banyak orang yang lupa bahwa namanya itu sudah dimeteraikan jadi milik yang sah dari Allah. Hari ini Roh Kudus adalah jaminan. Jangan lupakan kuasa Roh Kudus. Nah, di tempat yang istimewa lah Allah tempatkan Roh Kudus buat kita. Saya ingin akhiri dengan satu video pendek ya, 2-3 menit saja. Boleh diputarkan, judulnya adalah Lubang Hitam. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihatnya, tapi hari ini saya ingatkan kembali.
Brankas uang. Iya. Bapak Ibu dan Saudara, apa yang Bapak Ibu dapat dari video ini? Ada banyak hal-hal kecil yang kalau sudah biarkan akan jadi besar dan akan mematikan. Berhati-hatilah, karena iblis hari ini bisa pakai apa saja. Dan sebaliknya, kalau sudah punya hal-hal kecil, mintalah kuasa Tuhan. Satukan dengan persoalan saudara dan Roh Kudus bekerja di sana. Lubang hitam itu yang saya katakan tadi ada di hati saudara. Kalau sudah tidak kuasai akan jadi masalah. Kalau sudah kuasai bersama dengan Allah, Roh Kudus memeteraikan kita dan memberkati kita. Kita berdoa sama-sama. Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk pagi ini. Kuasa-Mu sempurna dan kiranya meterai kuasa Roh Kudus itu boleh kami rasakan hari ini. Dan biarlah hadirat kuasa Allah nyata, hadirat dan kuasa Allah sempurna. Dan biarlah itu boleh menjadi berkat buat kami. Bukan berkat-berkat yang nampak saja, tetapi karena Allah menjadi pribadi yang ternama dan termulia buat kami. Terima kasih Bapak umat-Mu yang ada di tempat ini. Berkatilah mereka dengan cara-cara Allah yang luar biasa. Pakai mereka dalam karya-karya yang luar biasa. Pakailah melalui tempat ini Tuhan. Melalui Taman Safari Indonesia ini, nama Tuhan dikenal. Melalui cara-cara pelayanan kami, melalui hal-hal visi misi tempat ini Tuhan. Berdoa secara khusus untuk keluarga Bapak Tony dan Ibu Yani. Karena mereka punya hati Allah untuk memperkenalkan Allah dengan apa yang ada di tempat ini. Hamba mempercayai Tuhan, kami semua juga punya hal yang sama. Hal-hal yang kecil yang kadang-kadang sepele. Tapi kalau kami letakkan di bawah kaki salib Tuhan, seperti seorang anak kecil yang membawa 2 roti dan 5 ketul roti itu dan 2 ekor ikan. Tuhan pakai luar biasa dan memberkati 5.000 orang laki-laki dan banyak yang lainnya. Mungkin kami hanya bisa tersenyum saja Tuhan. Mungkin kami hanya bisa berkata terima kasih saja Tuhan. Tapi hari ini kalau kami bawa kepada Tuhan, Tuhan akan pakai menjadi berkat buat siapapun yang datang. Terima kasih Bapak untuk hamba Tuhan di tempat ini, Kau memberkati Pendeta Irwanto dan keluarga. Biar otoritas Allah ada bersama dengan beliau. Memberkati ketika pelayanan di tempat ini yang luar biasa. Memberkati untuk setiap visi misi yang sudah Tuhan letakkan pada beliau. Kepada gereja ini, kepada persekutuan ini, Tuhan adakan mereka. Dan mereka akan menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Hamba berdoa secara khusus untuk semua yang bergereja di tempat ini. Apapun dan siapapun kami, keberhargaan kami ada di tangan Allah. Ketika Tuhan berkata, adakah iman yang kudapati di gereja TSI ini? Kami berkata, ada Tuhan. Itu kami Tuhan. Itu nama kami Tuhan. Dan kami bersyukur kalau Allah dapati nama kami ketika Tuhan panggil kami dan kami berkata, ini hamba Tuhan, hamba sudah melayani dengan yang terbaik. Terima kasih Bapak, kiranya meterai Roh Kudus itu jaminan yang besar dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau serahkan doa dan permohonan kami ini. Haleluya, amin. Kita akan berdiri bersama-sama. Apakah Roh Kudus ada di dalam hati saudara? Di manakah Roh Kudus? Kalau Roh Kudus ada di dalam hati kita, artinya kita harus melakukan apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam kehidupan kita. Terima kasih Pendeta Noto bersama dengan keluarga di dalam pelayanan, baik di gabungan ataupun juga di Gereja Baptis Indonesia Cisauk. Salam kami untuk mereka.
Biarlah berkat Tuhan yang luar biasa ini boleh dapat kita nikmati. Kita pujikan bersama-sama Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Ada kuasa mujizat yang bisa dinyatakan Tuhan ketika Dia, Roh Kudus, ada di dalam hidup kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Tanah Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Tanah Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita duduk kepala bersama-sama. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Noto Suparto tidak akan pernah sia-sia terberitakan, karena Roh Kudus yang hadir di tempat ini, yang ada di dalam hati kami, di mana Engkau memeteraikan jaminan yang luar biasa dan ajaib, sehingga kami menjadi milik Tuhan. Terima kasih ketika mungkin kami masih ada dalam pergumulan-pergumulan, kami boleh belajar untuk menyerahkan kepada Roh Kudus, sehingga kami boleh semakin dekat dengan Tuhan, dan Tuhan mendekat kepada kami. Sehingga di dalam kedekatan itulah ada kuasa yang akan terjadi di dalam kehidupan kami. Kami mampu untuk melewati setiap tahap demi tahap di dalam pergumulan hidup. Berikan kekuatan, kesanggupan, kemampuan bagi kami sekalian, supaya kami tetap percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sehingga Roh Kudus-Mu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Jikalau di antara kami mungkin belum percaya Engkau, biarlah hari ini kami boleh belajar percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga Roh Kudus ada dalam hidup kami. Jikalau kami belum mengerjakan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kami, biarlah kami meminta supaya Roh Kudus-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, supaya kami mampu untuk memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Karunia-karunia yang Kau percayakan kepada kami, biar kami boleh belajar untuk melakukannya Tuhan. Di saat kami berkomunitas, di saat kami ada di dalam gereja ini, kami boleh mengerjakan dengan karunia yang Kau percayakan. Jangan biarkan karunia itu diambil oleh apapun dan siapapun. Berikan kemampuan bagi kami untuk menjalaninya. Hari ini kami bersyukur atas firman-Mu, dan kami boleh belajar untuk taat atas panggilan-Mu. Terima kasih Bapa, berkat-Mu limpahkan atas kami sekalian. Kami yang sudah hadir dengan pergumulan kami masing-masing, kiranya Engkau yang meneguhkan kami. Kami boleh terus berpengharapan kepada Engkau. Engkau memberkati Taman Safari Indonesia, Engkau memberkati umat baptis Indonesia, Engkau memberkati gabungan gereja baptis Indonesia, Engkau memberkati pelayanan-pelayanan pendeta baptis Indonesia pada kesempatan minggu ini.
bahkan seluruh gereja baptis yang ada di Indonesia berkat-Mu limpahkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur oleh karena kami ada di tempat ini. Dan akhirnya kami menyerahkan diri dan hidup kami supaya kami tetap ada di dalam panggilan yang sama. Kami bertumbuh bersama-sama. Terima kasih Taman Safari Indonesia yang sudah memberikan sarana bagi kami untuk beribadah. Biarlah kami boleh belajar menggunakan sarana ini dengan baik. Kami boleh setia untuk beribadah, kami boleh setia untuk melayani Tuhan. Bahkan dalam setiap aktivitas yang ada di tempat ini kami boleh ikut terlibat di dalamnya. Kami boleh semakin mencintai Tuhan, mengenal Tuhan, dan kami boleh mencintai pekerjaan Tuhan. Bahkan ketika kami bekerja di tempat ini Tuhan, tolong kami berikan kesanggupan, kemampuan supaya kehidupan kami yang dihidupi oleh Engkau menjadi saksi yang terbaik, sehingga kami mampu untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami dengan amat sangat baik, memuliakan Tuhan dalam pekerjaan kami. Taman Safari diberkati. Hidup kami menjadi saksi yang terbaik di Taman Safari Indonesia. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami menyerahkan diri kami ketika kami bersama-sama memberikan persembahan dan persepuluhan kami. Engkau terima dan biarlah bisa dipergunakan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan. Engkau memberkati kami. Engkau menjauhkan dari belalang-belalang pelahap. Engkau memberikan kami berkat-berkat yang berkelimpahan. Diberkati dan biarlah kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami menyerahkan diri kami. Memohon berkat-Mu tercurah atas kami ketika kami beraktivitas, ketika kami bekerja, ketika kami melakukan aktivitas yang lain, ketika kami pulang ke tempat kami masing-masing. Berkat, damai, sejahtera dari Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus menjadi berkat yang terbaik di dalam kehidupan saudara sekalian. Dimanapun saudara berada, berkat itu menjadi berkat yang terbaik. Dan saudara diberkati untuk menjadi berkat dari sekarang sampai selama-lamanya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.